berada dekatmu dan mengejar hari di sepanjang hidup. Siapa yang tahu siapa itu? Ada yang tahu? Di sepanjang hidupku, perlindunganku berada
seperti Yesus Tuhanku. Baru inilah ketiga anaknya. Yang Inilah menanggung segala Iya kan? dosa, Nah ini bapaknya, ini ketiga anaknya. hilangkan susahku. Ini dia. Ya, Mana ada mereka bekerja seorang sama-sama membuat bar. di Yesus Tuhanku Bentar kali kan? yang menanggung Iya segala kan? dosa, Iya. Baru hilangkan dia. susahku. Jadi Kepujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, kau pujaanku, kau tetap ada saat semua tiada. Kau tetap ada, kau tetap ada, kau tetap ada saat semua tiada. apa ini? Ular. Apa ini? Kuda. Apa enggak? Ini banyak kali kan? Ada ayam, semua binatang dimasukkannya. Ini tadi siapa? Siapa ini tadi? Siapa ini tadi? Iya. Rinduanku Inilah dia. Setelah semuanya dimasukkan ke dalam bak, di situ ada keluarga Nuh, di situ ada binatang-binatangnya. Datanglah apa? Hujan yang sangat lebat. Berapa hari di katanya di situ? sepanjang Berapa hari katanya di situ? hidupku. 40 hari. Memenuhi. Cobalah dulu bayangkan. Sedangkan 1 minggu aja datang hujan. Banjirnya. Banjirnya kan? Coba kalau 40 hari. Walau badai bergelora, Berarti airnya ku udah banyak kan? rindu menyatakan kau pujaanku, Inilah kasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, kau pujaanku, kau tetap ada saat semua tiada. anak yang taat, anak yang baik maunya memukuli kawannya, Kerinduan maunya mencubit kawannya. Anak yang baik berada maunya kayak Suciani, dekatmu kakinya harus dan mengejar hadiratmu di sepanjang hidupku. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, kau pujaanku, kau tetap ada saat semua tiada. itu. Mana ada seorang lagi seperti Yesus Tuhanku, Kalau nggak pandai orang berenang, yang menanggung segala pasti dosa mati. dan Ya kan? hilangkan susahku. Ini dia. Mana ada seorang lagi seperti
Yesus Tuhanku Ini setelah yang menanggung segala dosa, ngapain orang itu? Keluar dari bak. hilangkan susahku. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau tetap ada, Kau tetap ada, Kau tetap ada saat semua tiada. Nah, di situ ada pelangi. Tahu arti pelangi? Tahu arti pelangi? Alah. Kita tahu. Kalau tahu, biar kakak dengar dulu apa arti dari pelangi itu. Kerinduanku berada dekatmu Jalan. dan mengejar Arti dari pelangi hadir adalah janjiku. di sepanjang Janji hidup. Tuhan kepadamu, kalau Tuhan tidak akan mendatangkan air bahkan Tuhan berjanji Berada denganmu dan tidak akan lagi walau badai ada yang tanya apa arti pelangi. ku rindu menyatakan Air Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kerinduanku berada dekatmu dan mengejar hadiratmu di sepanjang hidupku. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Berapa semuanya yang berada di dalam Basra? 8. Mana Siapa tadi ada Nabi yang kakak seorang ceritakan? lagi Nabi Nuh. Nuh adalah orang yang Yesus Tuhanku taat kepada siapa? yang menanggung segenap Nuh taat kepada Tuhan dosa, membuat hilangkan susahku. apa tadi arti dari pelangi? Mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku Semuanya udah ngerti. yang menanggung segala dosa dan hilangkan susahku. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia.
berada dekatmu dan mengejar hadiratmu di sepanjang hidupku. dan karunia yang kau berikan kepada kami. Tuhan, Berada denganmu, walau badai bergelora, ku rindu menyatakan kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia. Tak pernah berubah, Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Shalom Kak. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Oke, kalau kalian lagi puji Tuhan, kita angkat pujian kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo bangkit berdiri. Nyanyi apa kita hari ini? Hari ini Oke, tahu semuanya kan? tahu. Sambil tepuk tangan ya. Oke, 2, 3 ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kawannya. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke, selamat duduk. Persiapkan hati dan pikirannya dan kita mulai acara PA kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami ucap syukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu, cinta kasih-Mu kepada kami. Engkau masih memberikan kami kesehatan sampai pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai PA kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan PA Tuhan. Supaya Tuhan, bolehlah Tuhan adik-adik kami mengerti Tuhan akan PA dan kebenaran firman Tuhan yang akan hamba sampaikan. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Kakak sapa sekali lagi. Shalom. Shalom Kak. Iya, PA kita itu temanya ujian dan pencobaan. Apa? Ujian dan percobaan. Oke, sebelum jauh ke situ kan, kakak tanya dulu satu-satu. Siapa yang tahu apa itu pengertian ujian atau cobaan? Coba, bang apapun itu, angkat tangan siapa yang tahu? Ujian dan cobaan. Atau pernah nggak dengar kata-kata ujian dan pencobaan itu? Pernah? Pernah. Nah, oke, jadi kan seringnya orang kalau misalnya dari dalam masalah, misalnya kan nilainya rendah dari sekolah, terus dimarah mama, kenapa ya ujian ini datang sama aku Tuhan, kenapa ya pencobaan ini datang sama aku, katanya lah kan. Jadi pengertian ujian dan pencobaan itu adalah masalah yang sehari-hari sering kita alami, baik di sekolah, baik di gereja, baik di masyarakat, seperti itu kan. Terus apa sih sebenarnya tujuan dari ujian dan pencobaan itu? Coba dulu dibuka kitabnya Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1
ayat 2 sampai dengan 4. Dapat semuanya? Yakobus 1 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Amin. Belum dapat? Amin. Coba dulu di ayat yang kedua dibacakan oleh adik kami Nelly. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Oke, adik kami Lili. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketakutanmu. Ketekunan. Udah, ayat yang keempat Repa. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Oke, kan sudah kalian baca ayat 2 sampai dengan ayat 4. Kan kakak tanya tadi apa tujuan dari pencobaan itu. Coba dibaca dulu berulang-ulang kali. Kalau tahu jawabannya, angkat tangannya. Ayat 2 sampai ayat 4. Apa sih sebenarnya tujuan dari ujian dan pencobaan itu di ayat ini? Oke, sudah dapat jawabannya? Coba angkat tangannya. Oke, semua udah dapat ya. Berarti dulu dari si Repa. Apa jawabannya di situ? Apa tujuan dari ujian dan pencobaan itu? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Berarti jawabannya Ketekunan. Nah, coba kalau Lili. Bahwa ujian itu terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Iya, Nelly coba. Jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Iya, berarti kalian sudah pandai memahami apa tujuan ujian dan pencobaan itu kan? Seperti yang dijawab Repa dan Lili tadi benar, Nelly juga benar. Jadi kan, coba dulu dicatat di bukunya. Tujuan dari pencobaan dan ujian itu, ya di ayat 3 tadi pas yang dibilang si Repa, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan kan di ayat yang keempat. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Jadi sebenarnya Tuhan memberikan ujian itu ada apanya, tujuannya, yaitu untuk membuat kita semakin tekun dan membuat kita semakin sempurna dalam menghadapi masalah. Misalnya kan, kalau si Repa nanti nilainya rendah di sekolah, berarti ini ujian supaya aku lebih giat lagi belajar, seperti itu. Kemudian ada juga dikatakan, bila bukan Allah, siapa yang menjadi sumber pencobaan? Coba dibaca dulu Yakobus 1 ayat 13, sama-sama membacakannya. Yakobus 1 ayat 13. Udah dapat semuanya? Yakobus 1 ayat yang ke-13. Coba Repa bacakan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Iya, tadi kan kakak bilang, bila bukan Allah, siapa yang menjadi sumber pencobaan? Coba dulu Nelly dibuka Alkitabnya 1 Petrus 5 ayat 8. Bila bukan Allah, siapa yang menjadi sumber pencobaan? 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Kalian pun buka masing-masing biar kalian paham. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Coba bacakan Nelly. Sadarlah dan jagalah lawanmu, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iya, jadi kan ternyata ada perbedaan antara ujian dan pencobaan. Kalau katanya pencobaan itu datangnya dari iblis. Iya, iblis itu berusaha supaya kita jatuh. Misalnya kan ketika kita kehilangan sesuatu, itu yang curi itu yang mengambil itu. Padahal kita belum tahu, iblislah yang menggoda kita, seperti itu kan. Terus
sebenarnya yang dilakukan Allah? Ujian atau pencobaan seperti itu. Ternyata ada perbedaannya seperti yang kakak bilang tadi. Kalau dia itu ujian, itu datangnya dari Allah. Supaya apa? Supaya kita ketika kita misalnya kan disuruh mama kita nggak mau, disuruh nyuci piring, nyapu rumah nggak mau. Ternyata ujian dari Tuhan itu misalnya kan kayak si Repa tadi masalah nilai lah. Nilai di kelas kan seringnya berbeda-beda. Mau nanti dapat 50, dapat 60. Terus kita berpikir, kenapa ya aku dapat nilai ini? Terus ternyata Repa diuji sama Tuhan. Supaya apa? Supaya lebih giat belajar lagi. Terus sumbernya juga berbeda. Tuhan vs hantu. Kan seringnya seperti itu. Misalnya kalian jahat, kalian pukuli adik kalian. Berarti itu pencobaan atau ujian? Pencobaan. Iya, jadi katanya di sini ada perbedaan antara ujian dan pencobaan menurut sumbernya. Yang manakah dilakukan Allah? Sumbernya yang berbeda. Tuhan vs hantu. Ujian datang dari Tuhan dengan tujuan seperti yang kakak katakan tadi, untuk mengetahui sejauh mana kita percaya kepada Yesus Tuhan kita ketika kita dalam kesesakan. Misalnya kita seperti ini kan, dalam kesesakannya kita ini adanya virus corona, kita tidak bisa beribadah di gereja, seperti itu. Itulah ujian dari Tuhan, supaya Tuhan mengetahui apakah iman kita kuat. Terus yang kedua, kalau pencobaan datang dari iblis, bersifat merusak dan membinasakan. Seperti misalnya kita berkelahi dengan teman kita, itu kan salah satu pencobaan yang diberikan iblisnya itu, supaya bermusuhanlah kita sama teman-teman kita. Gitu dia. Terus tujuannya juga ada, tujuan Tuhan memberikan ujian seperti yang kakak katakan tadi, mendewasakan iman. Mendewasakan iman seperti apa? Yaitu misalnya kita diganggu kawan kita tidak melawan, tapi kita mendoakan. Memang sulit untuk dilakukan, tapi harus kita lakukan itu. Kita berdoa sama Tuhan, walaupun kita nggak beribadah di gereja, kan adanya beribadah di rumah seperti itu. Kita harus berdoa supaya ujian yang kita hadapi bisa terlewati. Begitu dia. Kemudian lalu apa sih hasilnya ketika Tuhan memberikan ujian sama kita seperti itu kan? Kalau ujian dari Tuhan akan memperbaiki yang rusak menjadi baik. Seperti misalnya tadi melawan sama orang tua, tapi karena Tuhan memberikan ujian, nilainya jelek lah apa segala macam, dia berdoa sama Tuhan, berarti karena melawan orang tuanya aku makanya rendah nilaiku ini. Jadi berdoalah aku dan baik belajar supaya dapat nilai yang terbaik, seperti itu kan. Kemudian kakak tanya dulu sama kalian, tadi kan udah kita bilang apa sih perbedaan ujian dan pencobaan. Apakah kalian sudah memahami? Kalau ujian tadi apa Rita? Kalau ujian dari Tuhan yang kamu ketahui, contohnya pernahnya kau mengalami ujian dari Tuhan, entah nggak mendapatkan uang jajan waktu sekolah, entah dapat nilai rendah. Oke, coba Reva sebutkan apa itu yang pernah kamu alami ujian dari Tuhan. Dulu kan Kak, aku masuk semester 1, aku pernah nilaiku 40. Dan sekarang semester 2 nilaiku sudah bagus. Oh, luar biasa. Kalau Nelly, pencobaan iblis apalah yang pernah kau alami? Waktu dulu belum aku tahu tentang apa arti dengan pencobaan, aku sering berantem dengan temanku. Dan sekarang aku sudah tahu apa itu pencobaan, aku sering sudah mengalah. Oh, oke, luar biasa. Berarti udah tahu membedakan kan? Kalau ujian dari Tuhan itu untuk mendewasakan nah, kalau dari iblis tadi untuk membuat kita jadi batu sandungan. Misalnya kan ada orang tua, itu anak si anu itu kayak gini itu dah, kayak gini. Itulah arti batu sandungan itu. Terus kalau udah kalian mengetahui itu, ada lagi kita baca dulu di ada jawaban kalian tadi di Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Jawaban dari ujian dari Allah tadi. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Seperti yang awal kita katakan, bahwasannya di ayat 3 dan ayat 4 bahwa ujian itu menghasilkan apa tadi? Menghasilkan ketekunan. Menghasilkan keturunan dan memperoleh buah yang matang. Ya. Lalu
Apa yang dilakukan Allah ketika iblis mencobai kita? Coba dulu si Repa dibuka Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Si Lili Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Dan si Nelly Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Si Repa tadi Matius 26 ayat 41. Si Lili Mazmur 119 ayat 9. Si Nelly Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5. Sudah dapat semua? Nah, ketika kita dicobai iblis, apa yang dilakukan? Apa yang seharusnya yang kita lakukan? Coba dulu Repa dibaca apa katanya di situ? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Iya. Jadi di situ dikatakan berjaga-jaga dan berdoa. iya. Jadi kan kalau kita mengalami pencobaan dari iblis, misalnya iblis mengganggu kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Harus itu. Coba si Lili dibacakan lagi Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Iya. Jadi kan katanya kalau kita dicobai iblis, kita harus menjaga kelakuan kelakuan firman Tuhan. Seperti apa itu? Misalnya ada teman-teman kita yang mengejek kita, seperti itu kan. Dia mengejek kita karena kita jelek lah, bodoh lah, apa segala macam. Tapi kita nggak usah melawan, karena itu ujian dari Tuhan yang harus kita hadapi. Jadi kita harus tetap pada firman Tuhan. Kan ada di firman Tuhan dikatakan dan sering di sekolah minggu dikatakan, kalau ada yang menamparmu dengan pipi kiri, maka engkau memberikan pipi kanan. Iya. Maksudnya bukan kau tampar dia balik gitu, tapi ketika orang berbuat jahat sama kalian, mengejek kalian harus doakan. Gak usah kalian lawan, kalian tinggalkan aja. Kalau kalian lawan berarti salah kalian sama orang itu. Kan seperti itu. Udah, coba nanti dibaca Yohanes 4 ayat 4 sampai Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengoncakkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun selamanya sakit. Iya. Jadi kan itulah ujian pencobaan itu kan, ujian dan pencobaan. Kalau ujian tadi datangnya dari Allah. Kalau pencobaan datangnya dari iblis. Jadi kita harus membedakan. Makanya orang tua kayak gitu kan, kita dengar mama kita, Tuhan cobaan apa yang datang ini, cobaan apa? Kalau ada kalian dengar, bilang aja, bisikan aja sama mama, Mak, itu bukan cobaan namanya, ujian, biar kita lebih dewasa dalam iman. Seperti itu, boleh nih anak-anak memberikan yang terbaik, tapi janganlah kalian lawan-lawan pula mama kalian nanti kan, seperti itu. Udah. Terus, mengapa Kristus dapat membantu kita saat kita dicobai? Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapinya? Itulah seperti yang dibacakan Repa, berjaga-jaga dan berdoa. Kalau Lili melakukan firman Tuhan. Kalau si Nelly tetap percaya pada Yesus. Seperti itu. Oke? Demikianlah firman Tuhan. Jadi intinya tadi, ujian dan pencobaan itu adalah ada perbedaan. Kalau ujian datang dari Tuhan. Kalau pencobaan datang dari iblis. Ya. Terus kalau kita ada cobaan, ada ujian dari Tuhan, kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Kalau dari pencobaan itu hanya datang dari iblis. Jadi kita harus melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Supaya kalian baca-baca nanti Alkitab kalian. Oke, terakhir lagi kita bacakan ayat Alkitab kita di Yakobus 1. Kita bacakan sekali lagi ayat 2 sampai dengan 4. Kita baca bersama-sama ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4.
2, 3, ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi buat adik-adik semua, semoga firman ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami ucap syukur kepadamu Tuhan atas berkat Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, kami Tuhan telah selesai mengadakan PA kami, yaitu Tuhan mengajarkan kami Tuhan bahwa ujian yang datang dari Engkau untuk mendewasakan iman kami. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau dan bisa Tuhan berpegang teguh walaupun kami dalam pencobaan dan ujian. Tuhan Yesus, berkati juga adik-adik kami yang lagi sekolah. Engkau memberkati mereka, memberikan kepintaran kepada mereka, dan memberkati orang tua mereka Tuhan yang menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Tuhan, masih banyak doa dan permohonan kami, tapi Tuhan kami yakin dan percaya Engkau tahu Tuhan apa yang kami perlu dan apa yang kami butuhkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom untuk kita semua. Shalom Kak. Shalom untuk kita semua. Shalom Kak. Apa kabar hari ini? Baik Kak. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita mulai penalaran kita bernyanyi ya adik-adik. Iya Kak. Kita bernyanyi Selamat pagi Bapak. Tahu lagunya semua kan? Tahu. Kita nyanyi ya 1, 2, 3 ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat berkat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh mengucap syukur Bapak ini kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan akan mendengarkan poin dari firman-Mu. Kami memberkati adik-adik kami Tuhan, sehingga boleh ya Tuhan dilakukannya dengan segenap hati. Terima kasih Bapak kami memberkati kedua orang tuanya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, semua bawa Alkitab kan adik-adik? Bawa Kak. Baiklah, kita buka Alkitab kita dari Mazmur 3. Dari Mazmur 3. Mazmur 3 ayat 4 sampai 5. Udah dapat adik-adik? Kita baca bersama-sama ya. Ayat 4 sampai ayat 5. Oke? 1, 2, 3 ya. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya, yang kudus selah. Ya, kakak baca sekali lagi ya. Mazmur 3 ayat 4 sampai 5, beginilah firman Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Di Mazmur ini pasti adik-adik sudah tahu cerita Daud. Apakah adik-adik tahu cerita Daud? Hah? Tahu. Iya, apalah adik kami sudah? Karena anaknya Hah? ingin merebut kedudukan
aja. Oh, berarti ya adik Kamsila sering membaca Alkitab. Ya, itu benar. Yang dikatakan Mazmur di sini, Mazmur ingin berbicara tentang perlindungan Allah bagi Daud ketika Daud lari dari anaknya sendiri, karena anaknya ingin merebut kedudukan ayahnya sebagai raja. Nah, adik-adik sekalian, di sini kakak mau bertanya kepada adik-adik sekalian ya. Pasti adik-adik sekalian pernah namanya mengalami yang dimusuhi oleh teman. Pernah nggak adik-adik? Pernah. Iya, dimusuhi dalam hal apa itu? Karena dia sombong. Baru Karena dia sombong, baru apa lagi? Karena dia iri, ya kan? karena dia Mungkin dia karena dia iri. Adik kami Dini apa? Karena mungkin dia jahat, kan? Bisa jadi. karena dia memfitnah orang. Itu benar. Nah, di sini apa yang pernah dialami Daud, pasti pernah kan? Tadi adik-adik bilang pernah. Nah, mungkin ada orang yang tidak senang melihat keadaan adik-adik, mungkin karena adik-adik cantik kan, mungkin karena ada yang iri, mungkin karena kadang-kadang mungkin karena apa dia hebat, ini dia hebat, jadi digosip-gosipi kita kan. Nah, tetapi dari semua itu kan adik-adik, nggak usah yang namanya jadi membenci seseorang, tetapi kita selalu aja berharap pada Tuhan. Karena kan kalau kita baik, kalau kita tidak mengurusi apa kata orang lain, nah pasti adik-adik juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, dan pasti kakak rasa kan, kalau adik-adik sekalian punya musuh, pasti adik-adik sekalian ketakutan kan? Nah, enggak. Ya hebat kali kamu ya, tidak takut. Nah, nggak apa sih. Itu sebagian orang, mungkin sebagian orang ketakutan. Tetapi jangan pernah takut kepada musuh. Tapi berserahlah pada Tuhan dan mintalah kepadanya supaya mendapat hikmat dan mendapat berkat dari Tuhan. Kalau adik-adik sekalian tidak takut, tidak gemetar, pasti Tuhan juga senang melihat adik-adik sekalian. Nah, kita baca di Mazmur 3 ayat 4. Coba dibacakan adik kami silahkan. Di ayat 4. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Nah, di dalam ayat 3 itu sebagai perisai, artinya itu Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menjaga kita dari mara dan bahaya, dari mungkin ada yang orang mau jahati kita, Tuhan melindungi kita. Nah, Tuhan turut bekerja untuk membantu masalah yang kita hadapi. Mungkin adik-adik sekalian juga ada masalah, mungkin dalam keluarganya mungkin ada masalah antara kakak dan adik, karena yang bersaudara itu juga pasti mempunyai masalah kan, yang berantem lah, yang rebut-rebutan lah, itu pasti ada di kehidupan adik-adik masing-masing. Tetapi apa yang kita hadapi itu kan, jangan pernah apa yang kita hadapi, jangan pernah membenci saudara kita sendiri, jangan pernah, tetapi kasihilah dia, sayangilah dia, karena dia saudara Anda sendiri. Baiklah, adik kami Sila bisa dibacakan juga dari Mazmur 3 ayat
5. Bacakan ayat 5 ya. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Kakak bacakan sekali lagi ya. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Nah, dari ayat 5 ini dikatakan bahwa Alkitab menasihati kita agar kita selalu berjaga-jaga, agar kita selalu berdoa kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya, adik-adik sekalian. Mau hebat engkau dalam sekolahmu, mau tinggi pun jabatanmu, tetapi kalau Tuhan tidak memberkati, maka itu nggak akan jadi. Itulah Tuhan itu luar biasa bagi kita. Bahkan Tuhan itu mengasihi kita, mengampuni dosa kita kan. Maka adik-adik sekalian, belajarlah untuk mengasihi sesama, dan belajarlah untuk saling berbagi juga bisa. Jangan mesti kawan-kawannya itu tidak baik ya. Itu tidak baik karena Tuhan tidak menyukai umatnya yang sombong dan giat. Tetapi Tuhan menyukai umatnya itu yang rendah hati. Oke adik-adik sekalian. Nah sekarang kita coba buka ayat Alkitab kita dari Efesus 6 ayat 16. Dari Efesus 6 ayat 16. Dari Efesus 6 ada adik-adik sekalian, coba Dini yang bacakan Efesus 6 ayat 16. Dapat? Efesus 6 ayat 16. Dapat? Bacakan adik kamu Dini, coba. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, kakak ulangi sekali lagi ya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, maksud dari Efesus 6 ayat 16 ini, karena Tuhan menjadi perisai kita, karena Tuhan menjadi kekuatan kita, maka kita tetap terlindungi untuk mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Nah, kita harus memiliki iman. Kita harus memiliki iman. Kita harus memiliki iman. Tapi iman yang tidak tergantung pada keadaan atau situasi. Pada keadaan, entah keadaan misalnya lagi tidak bersahabat, lagi kacau, Tuhan tidak mau itu, tetapi Tuhan mau yang tidak bergantung pada keadaan atau situasi. Nah, coba kita buka ayat Alkitab kita dari Mazmur 20 ayat 7. Mazmur 20 ayat 7. Mazmur 20 ayat 7. Bacakan dekan sila Mazmur 20 ayat 7 sebagai ayat yang terakhir. Ya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang diulang gemilang oleh tangan kanannya. Baik, maksud firman ini bahwasanya kita sekalian adik-adik, kalau kita ada masalah kan yang nggak bisa kita hadapi, kita berharaplah kepada Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan dengan tetesan air mata kita. Baiklah, bikinlah firman Tuhan sehingga adik-adik sekalian boleh menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sebelum kita menutup firman Tuhan, kita bernyanyi ya adik-adik.
Kita bernyanyi. Tahu lagunya Semua Hari Ini Ku Rasa Bahagia? Tahu kan adik-adik? Tahu. Nah, kita bernyanyi ya. 1, 2, 3, ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Yesus buat berkat-Mu hari ini sehingga kami boleh berkumpul di tempat-Mu ini. Bapa yang baik, kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh dilakukan adik-adik kami dengan segenap hatinya. Terima kasih Tuhan, kami memberkati kedua orang tuanya juga, bahkan keluarganya yang memberkati senantiasa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom untuk kita semua. Shalom Pak. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita bernyanyi hidup ini adalah kesempatan. Kita nyanyikan bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Kita berdoa. Bapa terkasih, betapa hati kami melimpah syukur atas berkat-Mu yang masih boleh kami rasakan lewat napas kehidupan serta kesehatan yang luar biasa yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan bolehlah itu berasal dari Tuhan. Bahkan pendengar yang akan mendengarkan firman Tuhan, Engkau berkati juga. Hadirlah Tuhan di tengah kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom buat kita semua. Shalom. Baiklah, firman Tuhan yang boleh kita perdengarkan pada hari ini yaitu tertulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Amin. Kita bacakan secara responsoria yang dimulai dari saya dengan judul perikop yaitu kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan zanang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat
dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu besar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpang kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakku itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka demi muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Kita bacakan bersama-sama. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Baiklah. Tema yang dapat saya ambil di sini yaitu tentang kasih dengan subtema lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Berbicara tentang Korintus ini, di mana surat 1 Korintus merupakan bagian dari sebuah korespondensi panjang antara Paulus dan orang-orang Kristen di Korintus. Dari apa yang berhasil dilestarikan melalui korespondensinya, kita mendapatkan gambaran yang baik tentang Paulus sebagai seorang gembala yang senantiasa menerapkan Injil dan masalah-masalah yang timbul di dalam jemaat dan berusaha mempertahankan orang-orang Kristen di Korintus di bawah pelayanannya. Dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 ini, di sini kita berbicara tentang kasih, yang dimana pengertian kasih itu adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Ada tadi juga dikatakan di ayat 4 sampai dengan ayat 8, di mana kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dan ayat sampai ayat seterusnya. Itulah berbicara tentang kasih, di mana kita sebagai orang Kristen harus mempunyai kasih. Kita harus memiliki kasih dalam kehidupan kita. Itulah dipertandakan kita sebagai orang Kristen. Nah, dari ayat yang akan kita perdengarkan ini, ada 3 poin yang harus kita ketahui. Ada 3 poin yang harus kita ketahui dan kita miliki dari pasal tersebut. Yang pertama yaitu tanpa kasih segalanya adalah sia-sia. Dapat nanti kita lihat di ayat 1 sampai dengan 3. Di sana membicarakan tentang tanpa kasih semuanya adalah sia-sia. Ketika kita tidak memiliki kasih, segala yang kita lakukan itu adalah sia-sia. Sehingga kita dituntut setiap orang harus memiliki kasih dalam kehidupannya. Nah, di tiga ayat ini Rasul Paulus menyinggung setidak-tidaknya 6 hal kebanggaan manusia. Yang pertama itu kemampuan untuk berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat. Ada di ayat 1. Yang kedua, karunia untuk bernubuat. Ada di ayat 2a. Dan yang ketiga, karunia pengetahuan intelektual. Terdapat di ayat 2b. Yang keempat itu iman yang sempurna. Ada di ayat 2c. Yang kelima, kemurahan hati.
ada di ayat 3a, dan yang keenam itu memberikan diri untuk dibakar ada di ayat 3b. Di sini sikap Paulus sangat jelas bahwa sekalipun ada manusia yang mampu melakukan salah atau bahkan keenam hal yang telah kita bahas tadi, semuanya hanyalah kesia-siaan dan tidak berguna bagi siapapun apabila ia tidak memiliki kasih. Nah, dari ayat 1 sampai 3 ini, kalau kita tidak memiliki kasih, setiap apapun yang kita lakukan itu adalah sia-sia. Dan pada poin yang kedua yaitu bagaimana kasih itu bekerja. Di dalam Korintus ini juga dijelaskan bagaimanakah kasih itu bekerja. Bisa kita lihat di ayat 4 sampai dengan 7. Dalam ayat-ayat yang indah ini, Paulus tidak pernah sekalipun memberikan sebuah definisi tentang kasih. Nah, dari Korintus ini tidak ada di sana didefinisikan tentang kasih. Nah, sebaliknya, ia menunjukkan cara bagaimana kasih itu bekerja, berlawanan dengan banyak pemikiran modern yang memandang kasih hanya sebagai emosi. Rasul Paulus memperlihatkan bahwa ia bukanlah semata-mata yang dirasakan oleh seseorang, melainkan apa yang dilakukannya. Nah, di sini kita mendapatkan sifat dasar kasih Kristen. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa orang Kristen itu harus memiliki sifat dasar kasih Kristen, yaitu sabar, murah hati, tidak sombong, tidak menggugahkan diri, bahkan yang lainnya lagi. Setiap hal-hal yang kita lakukan yang baik itu adalah yang dikatakan dengan sifat orang Kristen. Pada poin yang ketiga yaitu tentang keunggulan kasih. Dapat nanti kita lihat di ayat 8 sampai dengan ayat 13. Pada poin ini Paulus menekankan yang pertama itu tentang keabadian kasih. Yang artinya ketika segala sesuatu dimuliakan manusia sudah berlalu, kasih maka tetap ada. Nah, setiap apa yang telah dilakukan manusia di sini dikatakan kasih masih akan tetap ada. Dan yang kedua itu kesempurnaan kasih. Artinya, segala sesuatu yang tidak sempurna akan lenyap. Bahkan karunia bahasa lidah, kegemaran orang-orang Kristus tergolong pada yang tidak sempurna. Dan yang ketiga itu keunggulan kasih. Artinya di sini, seberapapun besarnya iman dan pengharapan, kasih masih lebih besar. Iman tanpa kasih menjadi dingin, dan pengharapan tanpa kasih menjadi suram. Kasih adalah penggenapan iman dan pengharapan. Nah, bagi kita dalam kehidupan kita yang terpenting itu adalah ditekankan yaitu kasih. Iman, pengharapan lebih besar. Bisa dikatakan dari ayat ini dikatakan lebih besar kasih. Kita harus memiliki yang lebih besar di dalam kehidupan kita itu kasih dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, jadi itulah yang dibahas pada 1 Korintus 13 ini yaitu mengenai kasih. Di sini kita ditekankan bahwa aplikasi yang dapat kita renungkan di dalam kehidupan kita yang bisa kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, aplikasi yang dapat kita sampaikan, yang dapat kita terima dalam kehidupan kita yaitu sebagai orang Kristen kita haruslah mempunyai kasih. Tidak ada yang lebih besar daripada kasih. Untuk itu, marilah kita menanamkan kasih mulai dari sekarang dan seterusnya. Kita harus mendepankan kasih dibandingkan yang lain. Sekianlah firman Tuhan. Kiranya boleh menjadi firman Tuhan ini boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa terkasih, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, apapun yang telah hamba-Mu sampaikan, bolehlah itu Tuhan menjadi bekal dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi bolehlah kami Tuhan sebagai pelaku daripada firman Tuhan, di mana Tuhan Engkau mengajarkan setiap orang Kristen harus mempunyai kasih yang lebih besar dalam kehidupannya. Untuk itu mari Engkau yang selalu mengajari kami Tuhan,
untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Ini kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam pengasihan Tuhan, karena Engkau yang berkarya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Shalom bagi kita semua. Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan di mana pada hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini. Sebelum kita memulai untuk penelaahan Alkitab kita pada hari ini, mari kita bernyanyi Hati yang Gembira Adalah Obat sambil bertepuk tangan. 1, 2, 3, ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Baiklah, selanjutnya mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana pada hari ini kami masih dapat berkumpul di tempat ini untuk memulai penelaahan Alkitab kami pada hari ini. Kiranya Engkau hadir di tempat ini agar apa yang kami laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Hanya inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, selanjutnya mari kita angkat lagu pujian kita satu lagi untuk memasuki ke dalam renungan kita. Kita angkat lagu pujian kita. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. 1, 2, 3, ya. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, ya Bapa, sebentar lagi kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Semoga apapun dari firman Allah yang disampaikan pada hari ini, semoga dapat bermanfaat dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami Tuhan, hadirlah di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saya ucapkan sekali lagi kepada kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Intan Sari Buruginting. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Taruntung. Ini adalah tugas untuk metode PA kami. Dan mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5.
Dan saya bacakan dari sini. Beginilah firman Tuhan. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang cintanya pada waktu hidup. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabungan panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuhnya di pintu gerbang. Tema yang dapat saya berikan dari Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5 yaitu keluarga takut akan Tuhan. Di sini kita akan membahas seperti apakah keluarga yang takut akan Tuhan. Orang di dunia ini berprinsip bahwa semua keluarga akan bahagia bila mereka memiliki uang dan harta kekayaan yang berlimpah. Bukankah benar? Jika kita berada di dunia ini, maka kita merasa bahagia jika harta kita berkelimpahan, harta benda kita sangat banyak, kita tidak membutuhkan orang lain lagi. Itu sangatlah tidak benar. Sesungguhnya, apalah arti berlimpah materi jika kita sendiri tidak menikmatinya? Banyak orang memiliki banyak harta, tetapi dia tidak menikmatinya. Begitu juga di dalam keluarga-keluarga orang kaya yang berada di luar sana. Mereka memiliki segalanya, mereka memiliki harta benda, mereka memiliki uang, tapi keharmonisan di dalam rumah tangga mereka tidak ada. Bukankah ada banyak orang kaya di dunia ini yang hidupnya justru tidak bahagia dengan harta kekayaan mereka yang berlimpahan? Hari-hari mereka dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, was-was, sakit-sakitan, konflik, dan sebagainya. Namun, keluarga yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan punya rasa takut akan Tuhan, selain akan mengalami berkat-berkat Tuhan secara jasmani, juga menikmati berkat-berkat rohani, yaitu adalah kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, sukacita, dan perlindungan yang datangnya dari Tuhan. Tempatkanlah Tuhan sebagai yang terutama dalam keluarga, maka Dia akan memimpin dan memberkati apa saja yang kita kerjakan. Salah satu contoh yang mengikuti perintah Tuhan dan menjalankan perintah Tuhan yaitu adalah Abraham. Abraham adalah salah satu tokoh Alkitab yang selalu mengandalkan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Kita melihat bagaimana kehidupan Abraham. Kehidupan Abraham sangatlah harmonis. Itu karena Abraham takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Begitu juga yang diajarkan kepada kita semua untuk kakak-kakak kami yang sudah berkeluarga di tempat ini, agar selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Berkat-berkat yang disediakan Tuhan bagi keluarga yang takut akan Tuhan diantaranya, apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah kepadamu, yang diambil dari Mazmur 128 ayat 2. Kita akan menikmati hasil dari setiap jerih payah kita. Jerih payah tangan berbicara tentang pekerjaan, studi, usaha, bisnis, dan sebagainya. Banyak orang membanting tulang siang dan malam tanpa kenal lelah, tidak dapat menikmati hasil jerih payahnya sendiri. Karena dia tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap rumah tangganya, di dalam setiap apapun yang dilakukannya setiap hari. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan memakan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu malam. Itulah nasihat Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada kita, agar apapun yang kita lakukan, baik pagi hari, baik siang hari maupun malam hari, pekerjaan apapun yang kita lakukan, sebaiknya kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang takut akan Tuhan tidak hidup bergantung dari apa yang diberikan dunia, namun dari apa yang disediakan Tuhan. Sebab berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Yang terambil dari Amsal 10 ayat 22.
Orang yang takut akan Tuhan pasti mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dari situlah Tuhan akan menyediakan berkat dan upah untuk kita semua yang tetap percaya dan takut akan Tuhan. Baiklah, satu pesan untuk kita pada hari ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Itulah pesan yang disampaikan kepada kita. Apa yang tidak kita lihat dengan mata kita sendiri, apa yang tidak kita dengarkan dengan telinga kita sendiri, tetapi Tuhan telah sediakan untuk kita semua. Apa yang telah kita lakukan turut dengan kehendak Tuhan. Jadi untuk dianjurkan kepada kita pada hari ini, agar kita akan selalu takut kepada Tuhan, taat kepada aturan Tuhan, maupun di dalam keluarga maupun di dalam lingkungan, agar semua yang kita kerjakan dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah pesan singkat yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri pesan singkat kita ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Pesan singkat telah kami sampaikan pada hari ini Tuhan dari penelaahan Alkitab kami. Semoga keluarga-keluarga kecil yang berada di tempat ini selalu taat akan aturan Tuhan dan selalu mengikuti aturan Tuhan, agar kehidupan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bernyanyi. Apa kita buat lagu-lagunya kakak-kakak? Untuk menutup ibadah kita, apa kita buat lagunya? Bangkit. Oh, bangkit serukan nama Yesus. 1, 2, 3, ya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat ini sebentar, akan tipu dayanya. Dan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kali ini pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini. Semoga apapun yang kami lakukan pada hari ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita saling bersalam-salaman.